Upaya hukum Pitra Romadhoni untuk membela Isa Zega melalui jalur pra-peradilan kini menghadapi hambatan besar. Dilimpahkannya Isa Zega ke lapas wanita di Malang menjadi salah satu faktor yang menyulitkan proses tersebut. Selain itu, jadwal sidang pokok perkara Isa Zega yang semakin dekat membuat kemungkinan gugurnya upaya pra-peradilan semakin besar. Hal ini mengacu pada aturan hukum yang menyatakan bahwa pra-peradilan akan otomatis gugur jika sidang pokok perkara telah dimulai. Meski demikian, Pitra Romadhoni tidak menyerah begitu saja. Ia menegaskan bahwa dirinya akan terus berjuang membela Isa Zega dengan menempuh langkah-langkah hukum yang lain. Lantas, strategi apa yang akan ditempuh Pitra setelah upaya pra-peradilan gugur begitu saja? Ya, yang pertama Pak Isa Zega ini dilimpahkan ke rutan Malam itu, saya kira itu adalah tahap 2 daripada proses perkara yang sedang berjalan ini. Kita juga apresiasi juga ya pihak kepolisian yang begitu cepat melaksanakan tahap 2 terkait dengan perkara Isa Zega, karena kita ketahui kita sedang mengajukan pra-peradilan terhadap rekan-rekan penyidik di Pengadilan Negeri Surabaya. Upaya pra-peradilan tersebut adalah upaya hukum yang sah dan diatur sesuai dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia, dan itu merupakan bahan koreksi yang dilakukan masyarakat terhadap proses hukum yang dilakukan oleh teman-teman penyidik tadi. Nah, bahan koreksi inilah yang akan menjadi dasar kita apakah penetapan tersangka dan penahanan Isa Zega ini sudah sesuai ketentuan hukum atau tidak gitu loh. Nah, ini yang akan kita kaji. Tapi kalau memang ini sudah masuk ke dalam tahap 2 dan sudah dilimpahkan ke lapas perempuan Malang, tentunya kan ini akan mereka kejar pokok perkaranya, sidang pokok perkara. Dan sidang pokok perkara ini nanti akan menggugurkan pra-peradilan kita kalau sudah masuk pokok perkara. Saya kira ini salah satu upaya yang dilakukan oleh teman-teman penyidik agar perkara ini langsung disidangkan ke pokok perkara seperti itu. Seharusnya itu teman-teman penyidik memberikan ruang kepada kita agar pra-peradilan diberikan kesempatan dulu kepada kita membuktikan syarat formilnya. Tapi ternyata ini langsung ke dalam pokok perkara. Nah, sehingga kalau memang ini langsung ke pokok perkara berarti kan pra-peradilannya gugur gitu. Itu aja sih. Kalau keanehan saya rasa itu dipercepat saja ke masuk pokok perkara, silakan saja, sah-sah saja itu. Tapi yang pasti kita akan hadapi apapun yang datang gitu. Yang kedua, happy aja, enjoy ya. Kemarin kita juga baru komunikasi. Jadi no problem ya, karena tuduhan-tuduhan yang disangkakan kepada dia itu ya menurut saya itu hanya perasaan-perasaan aja gitu loh. Dan saya kira hukum itu bukan membahas perasaan, tapi hukum membahas terkait dengan fakta dan bukti. Nanti akan kita buktikan di muka persidangan terkait dengan tuduhan daripada siapa ini SPS ini. Ya, tentu kita bisa bertemu kalau kebutuhan ini ya, siapapun boleh bertemu, ada waktu khususnya ya. Dan kemarin juga Tio udah ke sana mengangkatkan baju-baju kepada Isa Zega ya. Tentu ya kita juga menginginkan proses hukum yang cepat. Kita tunggu aja proses persidangannya kapan. Yang pasti tadi saya mendapatkan informasi hari ini Isa Zega baru mendapatkan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum ya. Saya minta agar jaksa penuntut umum juga segera menyiapkan berkas perkara sebagaimana pelimpahan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Kepanjen ya. Karena disidangkan bukan di Pengadilan Negeri Surabaya, tapi di Pengadilan Negeri Kepanjen ya, agar kasus ini bisa kita kupas secara objektif. Itu hanya perasaan-perasaan. Yang katanya pemerasan itu kan berarti ada uang yang diberikan kepada Isa Zega. Saya pastikan itu tidak ada, gitu loh. Jadi kalau dibilang tuduhan itu pemerasan, itu saya kira itu hanya asumsi-asumsi saja. Dan itu bisa kita bantah. Jadi kita pede terhadap itu gitu loh. Nanti kita lihat. Jadi nanti kalau memang tuduhan itu tidak terbukti, hati-hati aja. Itu aja yang saya sarankan. Kabar tentang dilimpahkannya Isa Zega ke lapas perempuan di Malang telah sampai ke telinga sahabat dekatnya Lina Mukherjee. Sebagai teman yang selalu mendukung, Lina tidak tinggal diam dan terus memantau perkembangan kasus Isa. Dalam beberapa kesempatan, Lina mengutarakan rasa sedih dan prihatinnya atas nasib sahabatnya yang kini harus mendekam di balik jeruji besi. Lina Mukherjee juga menyebut bahwa meski situasinya sulit, ia tetap berusaha memberikan semangat kepada Isa.
Sebagai seorang sahabat, Lina mengaku siap memberikan dukungan moral sepenuhnya untuk Isa Zega. Lina bahkan mempertimbangkan untuk mengunjungi Isa di Lapas Perempuan Malang dalam waktu dekat. Ya sedih banget sih, tapi aku kemarin udah mencoba mengkontak manajer dia, boleh besok setelah mapinaling ya, artinya ada masa pengenalan lingkungan. Jadi nanti kalau sudah masa pengenalan lingkungannya itu beres, aku kesana sih. Tapi kemarin aku udah transfer uang sih. Berapa Kak? Tapi aku kaget ya waktu aku dengar salah satu berita bahwa hukuman dia tuh ada pengancaman dan lain-lain. Aku pikir kan cuma UITE, aku masih belum tahu ya, nanti coba aku ketemu. Karena kalau biasanya ancamannya itu 6 tahun, takutnya putusnya itu kayak aku, karena aku dulu ancamanku 5 tahun, putusnya 2 tahun. Itu kan lumayan lama di sana kayak gitu sih. Jadi nanti pas misalnya ketemu Isa Zega aku tanya sih. Alasan polisi kalau misalnya nggak damai pasti ditahan gitu, dan aku mikir ini ya namanya orang udah lapor polisi nggak mungkin mau damai. Kalau misalnya dia tuh kayak seteru sama Nikita Mirzani, dia suka curhat, dia pernah dipenjarain 4 bulan sama Gaby Pesta, Lucinta Luna dan lain-lain. Tapi kalau sama yang yang owner ya kayak gitu, aku nggak paham juga sih, karena aku tuh cuman baca berita gitu. Setauku dia nggak pernah kenal dan bermasalah sih. Atau mungkin ada pihak-pihak yang mungkin memanas-manasin, mengkompor-kompori dengan punya tujuan tertentu, bisa jadi. Karena Isa Zega selama aku berteman, dia itu tidak pernah kayak nyenggol orang ya, nggak tahu kalau kecuali seterus-terus dia ya, kayak orang-orang yang memang nggak mengganggu dia sih, itu yang aku tahu sih. Malahan aku nggak tahu loh sebenarnya, karena aku cuma lihat pas dia udah panggilan kedua sampai dia jadi tersangka itu malah katanya dia bilang menghina anaknya apa, itu malah tahu dari netizen, karena dia nggak pernah ngomongin orang yang laporin yang bersangkutan. Makanya aku bingung ketika dia nggak pernah bermasalah tiba-tiba dilaporin orang itu. Kalau yang penistaan agama itu justru malah aku tahu, tapi yang ini aku nggak tahu sih. Dia cerita bahwa dia dilaporin, tapi dia tidak cerita dia bermasalah apa kayak gitu, atau dia punya kebencian atau apa, itu nggak ada sih. Selesai sudah Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.